Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Mutakin TV, apa kabarnya nih? Wah, alhamdulillah ya. Pada kesempatan kali ini aku Resti Wulandari bisa membersamai kalian di podcast Mutakin TV. Oke teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini nih aku mau membahas tentang sesuatu yang penting tapi mungkin masih sering diabaikan nih oleh kita, yaitu tentang bagaimana penerapan sholat pada anak usia dini. Kenapa penting? Karena usia dini adalah masa emas pembentukan karakter, termasuk dalam hal ibadah. Nah tentunya teman-teman semuanya, kali ini aku nggak sendirian dong. Aku saat ini sama seorang yang hebat ya teman-teman semuanya. Di sini sudah membersamai bersama saya, yaitu Pak Samin Syahidin MPD. Beliau merupakan dosen tetap dari program studi PIAUD atau Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Oke, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bapak akhir-akhir ini sedang ada kesibukan apa? Ya seperti biasa profesi saya dalam kesibukan setiap hari ngajar ya. Mungkin ada beberapa instansi yang saya ajar. Pertama di sekolah Islam, kedua di STI Dr. Kasib Mutakin di Prodi PIAUD, berikutnya mungkin suka mengisi kajian rutin di masjid itu. Masya Allah. Mungkin itu kajian sibuknya saya setiap hari. Oh gitu ya Pak ya. Jadi tidak hanya sebagai dosen tetap di STI saja ya Pak ya, tapi di berbagai instansi juga Bapak mengajar gitu ya Pak ya. Ya, di masyarakat juga kita itu harus rajin juga Betul. untuk sosialisasi, apalagi Betul. seorang dosen mungkin berangkatnya dari masyarakat. Oh iya ya Pak ya. Termasuk kita mensosialisasikan kampus juga gitu ya Iya. Pak ya. Alhamdulillah. Betul sekali. Oke, sesuai dengan tema kita nih Pak ya. Kenapa sih penting banget memperkenalkan sholat sejak usia dini? Apakah ada pengaruh jangka panjang atau jangka pendek tentunya Pak? Ya, tentu ini penting ya buat para orang tua dalam mendidik anak sejak dini. Betul. Karena mendidik anak sejak usia dini ini mudah untuk membentuk karakter, apalagi tentang sholat. Iya. Ya, karena kalau sudah anak terbiasa dengan sholat, nanti menuju dewasanya akan mudah. Terutama harus dibiasakan sejak dini ya, karena Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan dalam hadisnya, didiklah anak sholat itu sejak usia 7 tahun. Ya, berarti sudah ada perintah dari Allah melalui Rasul Muhammad SAW. Ya gitu. Jadi supaya anak terbiasa sejak dini, nanti menuju dewasanya juga sudah terbiasa. Iya, betul. Supaya orang tua juga tidak susah dalam Ya. mendidik, seperti itu mungkin. Karena memang pembentukan karakter itu memang harus sangat usia dini ya Pak ya. Karena menginjak usia remaja, dewasa itu sudah mulai susah nantinya ya Pak ya. Iya betul sekali. Karena kan dewasa zaman sekarang itu lebih dini ya. Iya betul. Apalagi usia-usia balik. Kadang anak usia 9 tahun itu juga sudah pertumbuhannya sudah mulai, apalagi menuju usia-usia balik. Betul sekali. Nah menurut Bapak tadi sudah disebutkan kalau menurut Rasulullah itu kita harus mengajarkan atau mengenalkan sholat ibadah itu dari umur 7 tahun ya. Menurut Bapak sendiri gitu ya, idealnya kita mengenalkan sholat pada anak itu dari umur berapa Pak? Kalau sekarang kan sudah banyak ya pendidikan, ada PAUD, ada TK, ada Rodotul Atfal dan lain sebagainya. Tentu ini mempermudah sekali orang tua ketika tidak mampu mendidik anaknya di rumah. Betul. Ya, apalagi dibantu di usia dini. Melalui PAUD juga sudah bisa diajarkan tentang sholat ini. Tentu mungkin di beberapa instansi sekolah ada PAUD juga mengajarkan tentang kurikulum untuk pembiasaan sholat setiap paginya. Iya, betul. Biasanya dilakukan anak-anak itu sebelum masuk sekolah. Ya, biasanya praktek sholat 2 rakaat, terus diteruskan dengan doa sholat duha dan lain sebagainya. Nah itu ya. Sehingga ini juga menjadi menjadi entry point buat
apa yang kuliah di STI Dr. Kasim Mutakin, tentunya yang di prodi PIAUD untuk senantiasa apa menambah ilmunya dalam kurikulum untuk pembiasaan sholat seperti betul, itu. Betul. Ya. Karena di rumah saja ternyata orang tua saja itu tidak cukup ya Pak ya, tapi di Tidak cukup. sekolah juga harus diajarkan gitu ya Pak ya. Iya. Apalagi yang apa notabene latar belakangnya orang tuanya sibuk semua. Oh, betul, Ya, betul. idealnya kan orang tua itu ibunya sebagai ibu rumah tangga, bapaknya sebagai apa yang menafkahi kan. betul. Seperti itu. Sebetulnya sekolah yang pertama itu emang dimulai dari orang tua itu sendiri. Iya. Jadi profesi orang tua bukan hanya sebagai pengasuh, tetapi sebagai guru juga. Iya, sebagai pendidik yang baik juga ya, Pak ya. Betul. Makanya contoh pembiasaan sholat di keluarga. Contoh untuk anak usia dini, untuk perempuan ya diajari oleh ibunya. Nah untuk anak laki-laki diajari oleh bapaknya. Walaupun belum usia balik, tetapi penting untuk pembiasaan. Biasanya diajarkan dibawa ke masjid seperti itu, supaya nanti pembiasaan pembentuk karakter anak soleh itu lebih mudah. Ya. Seperti itu mungkin. Jadi tidak cukup hanya di sekolah saja ataupun tidak cukup hanya di rumah saja, tapi antara sekolah dan rumah juga harus ada kontribusi yang baik ternyata ya Pak ya. Oke. Nah Pak, dalam proses penerapannya ya, misalkan kita menerapkan kepada anak-anak dari sejak dini, guru-guru mungkin menerapkan kepada anak-anak PAUD, TK, RA dan yang lainnya, termasuk orang tua mengajarkan sholat juga dari usia dini. Tentu ada tantangan kan Pak, ada tantangan dalam penerapannya dari sisi anak maupun dari sisi orang tua. Seperti misalnya contohnya apa yang Bapak alami mungkin atau yang sering Bapak temukan dalam tantangan ini? Tantangannya mungkin pertama harus ada apa ya, diajarin oleh orang tuanya. Misalkan kalau sejak ada usia 2 tahun, ada usia 3 tahun. Kalau belum bisa mampu berjalan biasanya digendong. Ya, biasanya dulu juga Rasulullah gendong. Ya, cucunya itu adalah Hasan Husain. Ya, ketika cucunya ikut sholat, naik ke pundak, naik ke anggota tubuhnya, tetapi Rasulullah tidak melarang. Tidak pernah marah, tetapi biarkanlah supaya mereka itu terbiasa mengenal Allah melalui ibadah sholat. Kalau sudah pembiasaan sejak dini, insya Allah itu pembentukan karakter sholat akan mudah. Walaupun ada beberapa tantangannya mungkin dilahir oleh orang lain. Belum wajib anak, nanti ribut anaknya. Nah itu sebetulnya mereka itu harus bisa lihat anak sejak dini itu harus dilatih tentang sholat. Gitu. Berarti gitu Pak, yang sering juga ditemukan ya Pak ya, banyak tanggapan orang tua yang menganggap kalau masih kecil belum wajib sholat. Nah, Bapak mendengar hal seperti itu, bagaimana tanggapan Bapak kira-kiranya? Ya mungkin pertama kali kita ya ada tantangan seperti itu, kasih tahulah mereka gitu kan. Pada saat mengunjungi mereka gitu kan, Pak bukan nggak wajib, tetapi ini penting untuk pembiasaan karakter anak usia dini harus rajin sholat. Kadang juga bukan anak usia dini saja ya, kadang-kadang usia remaja juga masih ada yang suka ninggalin sholat seperti itu. Tentu ini menjadi kewajiban orang tua yang senantiasa mendidik anaknya itu sejak dini. Itu. Ada metode khususnya gak sih Pak? Karena kan salah satu tantangannya juga mungkin tadi dari anaknya yang mungkin susah untuk bangun subuh misalkan ya Pak ya, susah bangun subuh, terus untuk sholat itu kadang anak-anak tuh ngerasa malas gitu. Mungkin Bapak ada rekomendasi agar anak tidak merasa dipaksa gitu Pak, justru tertarik untuk sholat, kira-kira ada metode khususnya gak sih Pak? Ya salah satu tantangan anak dalam pembiasaan sholat yaitu membangunkan anak pada awal waktu, yaitu di subuh hari ya, untuk pembiasaan sholat subuh. Mungkin bukan metode, tetapi harus ada pendekatan kepada anak. Misalkan anak sejak dini dari gendongan, sejak bayi, terus ya diusap atau makanya kalau ketika Nabi punya cucu atau punya anak itu senantiasa diusap belakangnya sambil berdoa. Kadang ada doa yang bunyi seperti Allahumma faqihu fiddin wa alimhu bitta'wil. Nah itu doa itu mustajab. Iya betul. Ya mungkin sementara
anak-anak sekarang susah sholat, diajarkan oleh orang tua disuruh sholat susah. Mungkin awalnya itu ada kesalahan, yaitu kurangnya pendekatan kepada anak itu sendiri. Betul. Kalau anak sudah dekat, anak sudah akrab dengan orang tuanya, itu akan mudah insya Allah. Iya betul Pak. Ya. Harus ada pendekatan psikologis juga Iya ya Pak betul. ya. Disayang ya. Betul. Yang penting jangan istilahnya disuruh gitu kan. Ya. Harusnya diajarin dengan pendekatan. Dicontohkan ya Pak ya. Dicontohkan, iya. Karena hanya sekedar untuk diajak saja, disuruh saja, anak itu juga kadang susah ya Pak ya, harus diajarkan bersama Iya, betul. gitu. Iya. Oke. Berarti begitu sangat penting ya Pak peran orang tua dalam pembentukan karakter terutama dalam hal ibadah ini Pak. Penting orang tua karena ya mendidik, mengajarkan berangkatnya dari rumah. Oh, betul. Ya. Jadi pendidikan yang pertama itu bukan di sekolah sebetulnya, yaitu di rumah itu sendiri ya. Makanya sekolah itu adalah sebagai alternatif ketika orang tua tidak mampu, baru anak-anak diajarkan di sekolah. Ya salah satu mungkin orang tua yang tidak mampu 100% ada untuk usia dini itu di PAUD ya. Iya. Makanya di prodi PAUD itu ya kepada mahasiswanya diajarkan bagaimana metode cara pengasuhan anak. Apalagi di mata kuliah nilai agama dan moral. Itu penting ya. Jadi senantiasa mahasiswa itu ya di prodi PAUD itu mampu bisa menyampaikan bagaimana nilai agama dan moral ini bisa diciptakan sejak dini, terutama melalui pendidikan sholat dilatih sejak usia dini seperti itu. Oke, berarti di lembaga pendidikan juga tadi sudah Bapak jelaskan ya, kita harus mulai membiasakan seperti sholat berjamaah. Betul. Gitu ya Pak ya, sebelum pembelajaran dimulai kita harus membiasakan anak-anak untuk sholat gitu ya Pak ya. Berarti itu juga bagian dari strategi dari lembaga pendidikan untuk membentuk karakter anak dalam hal ibadah gitu ya Pak ya. Betul ya, biasanya kita itu mempunyai media. Ya biasanya ada buku penghubung. Buku penghubung itu biasanya ada mengetahui tentang waktu sholat anak. Ada waktu duhur dia jam berapa, waktu asar dia jam berapa, waktu maghrib dia jam berapa, waktu isya jam berapa, waktu subuh jam berapa. Jadi kelihatan. Jadi buku penghubung itu satu media biar orang tua melihat di sekolah, terus juga guru melihat bagaimana anaknya di rumah. Sehingga ada komunikasi dua arah antara sekolah dan keadaan di rumah itu sendiri. Iya. Di sana juga dicantumkan ya, bukan masalah sholat saja, ada hafalan Quran, ada baca Iqra atau Quran, terus juga ada doa apa yang diajarkan, sehingga ya melalui komunikasi dua arah orang tua dan guru itu sendiri bisa melihat perkembangan anak. Mantap. Apalagi anak usia dini itu ya kan di situ misalkan catatan orang tua. Anak ini susah sekali diomongin oleh orang tua tentang pembiasaan sholat. Berarti kan ada pertanyaan untuk guru. Biasanya anak lebih mudah dikendalikan oleh gurunya itu sendiri ketimbang oleh orang tua. Memang itu sangat Pak. Karena di SD pun ya Pak, saya kan mengajar di SD juga ada namanya jurnal 7 kebiasaan gitu Pak. Ya yang di dalamnya itu sholat 5 waktunya diperhatikan, terus juga kebiasaan seperti menolong orang tua, bangun pagi, olahraga dan bersosialisasi bersama masyarakat gitu Pak. Ada jurnal. Yang penting kita itu harus permudah masalah sholat. Kalau dimudahkan masalah sholat, insya Allah urusan-urusan yang lain juga akan dimudahkan oleh Allah. Betul. Oke gitu ya teman-teman semuanya. Jadi memang hubungan antara orang tua dan guru, antara rumah dan lembaga pendidikan juga sangat penting ternyata ya tidak Pak dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan, betul. Saat itu dua komponen yang sangat penting dalam pembentukan karakter anak. Terutama dalam hal beribadah ya Pak ya. Betul. Nah, apakah Bapak punya contoh atau satu pengalaman yang baik gitu dari orang tua? Gimana pengalaman yang berhasil yang bisa Bapak contohkan, yang bisa Bapak bawa ke sini, yang kiranya metode Bapak atau strategi Bapak dalam mengajar mungkin untuk membangun karakter dalam beribadah ini Pak? Ya.
Kebetulan saya punya anak kembar usia 9 tahun, itu sudah dibiasakan anak itu dibawa ke masjid usia 6 atau 7 tahun. Sehingga kan masih ada dalam tahapan anak usia dini ya, betul. dalam usia TK. Sehingga diajak paling juga antara sholat maghrib ke masjid, sholat isya ke masjid. Betul. Terus juga ya mendidiknya itu saja. Habis maghrib sampai isya biasanya tidak pulang ke rumah. Anak-anak itu diajarin baca Iqra, diajarin tentang praktek sholat dan lain sebagainya. Terutama orang tua ini penting. Betul. Ya, biasakan anak itu mencintai masjid. Nah, mencintai masjid itu mencintai Allah. Betul. Terus juga apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya, kalau anak sudah cinta Allah, anak sudah cinta Rasulullah, insya Allah mudah dikendalikan. Tapi kalau sebaliknya, anak tidak diajarkan ke masjid, tidak diajarkan sejak dini ke masjid, susah sholat, itu akan mudah menuju dewasanya juga. Ya akan terpaksa, bahkan bisa melawan. Iya, apalagi dalam era digital ini ya Pak ya, ya yang apa-apa Masya Allah. HP gitu ya Pak ya. Kalau kita tidak diselingi dengan kegiatan keagamaan, kayaknya anak akan makin larut ke dalam dunia digital ya Pak digital, ya. Betul sekali, dalam dunia digital. Ya tidak menutup kemungkinan ya setiap anak juga akan menyentuh dengan dunia digital. Pasti. Tetapi kembali lagi kepada orang tua itu sendiri, karena orang tua juga harus mengawasi ya Pak ya. Harus mengawasi. Bagaimana anak itu untuk pembiasaan HP, pembiasaan Android itu harus terpantau. Tapi boleh kan Pak ya? Boleh. Tetapi harus bisa diawasi, harus bisa dibatasi gitu. Jangan sampai kita kecolongan. Apalagi dunia sekarang kan, Masya Allah ya, ada tantangan itu sendiri. Betul sekali Pak. Ada yang baiknya, ada yang tidak baik. Nah, kalau yang tidak baiknya kan itu yang harus kita benar-benar perhatikan. Betul. Tapi dalam dunia digital ini tentunya kita tidak bisa menolak juga ya Pak ya, karena mau tidak mau memang pada era zaman digital ini sangat pesat sekali gitu ya Pak. Tapi kan kita juga bisa memanfaatkan digital itu terutama untuk kita para guru mungkin ya Pak ya, memanfaatkan digital ini sebagai media juga, betul Pak? Betul. Apalagi tentang tentang media digital, anak-anak bisa untuk ada penanaman sejak dini tentang bacaan-bacaan sholat. Iya gitu. Sekarang kan sudah banyak tentang bacaan sholat. Anak pingin tahu nih di YouTube, silahkan aja bacaan anak sholat sejak dini, sujud bagaimana bacaannya, ruku dan lain sebagainya, sehingga anak lebih tertantang, lebih fun, lebih happy. Iya betul Pak, karena saya pun mengajar dengan cara ikuti dengan saya bilang tuh anak-anak tuh terlalu bosan, tapi saat ditayangkan animasi bacaan sholat seperti itu ternyata anak-anak mudah menyerap ya Pak. Mudah menyerap, apalagi anak usia dini itu masih polos. Iya betul. Kadang-kadang ya anak kalau ditanya insya Allah akan polos dan tidak banyak bohong sesuai kenyataan apa yang dia temukan. Betul. Ya dia yang ketahui gitu. Betul sekali Pak. Nah kalau dalam segi psikologi Pak, bagaimana kalau misalkan sholat ini dijadikan rutinitas utama, adakah dampak psikologisnya gitu Pak? Secara psikologis ya pasti ada. Ya apalagi terutama dalam kebiasaan melatih anak sholat. Salah satu psikologisnya itu akan disiplin, ya tepat waktu duhur, tepat waktu asar, tepat waktu 5 waktu, pokoknya tepat waktu. Karena sholat yang baik itu adalah sholat tepat pada waktunya. Jangan sampai dinanti gitu. Itu akan kurang bagus juga dalam pendidikan ya. Berarti dalam segi psikologisnya anak itu akan menjadi anak yang disiplin akan waktu juga ya Pak ya. Betul. Karena kan sekarang ini kadang-kadang kalau kita jarang tepat waktu itu, ya bagaimana kitanya yang mengkondisikan gitu kan. Ternyata kebiasaan kita saat ini mungkin itu karena pengaruh kita waktu dini itu ya Pak ya. Mungkin karena bisa jadi karena kurang dibiasakannya tepat waktu, jadi makin kesini kita makin lalai gitu kadang ya Pak ya. Ya sebetulnya sekarang media-media pembelajaran untuk anak supaya pembiasaan belajar, apalagi pembiasaan
dalam sholat lebih mudah. Ya, betul. terutama dalam seorang guru ingin melatih anak didiknya tentang pembiasaan sholat, ya harus dilatih sejak dini. Disupport juga dari sekolah itu sendiri. Iya, Ya. betul. Bukan hanya anak itu bisa nulis, bukan saja anak itu bisa membaca, tetapi pembiasaan sholat dulu yang harus dilatih. Gitu. Berarti antara gerakan sholat atau bacaan sholat, yang mana yang harus lebih didahulukan, Pak? Gerakan sholat, ya semuanya harus bareng. Oh, harus bareng gitu ya. Biasanya kalau di sekolah saya ya, itu ada pelatihan sholat. Jadi sebelum masuk, anak sholat duha dulu secara dizaharkan. Kalau ada di sekolah-sekolah itu, jadi yang digaungkan sebelum masuk pembelajaran itu ada doa-doa sehari-hari. Nah, salah satunya itu bacaan sholat gitu, Pak. Jadi yang diajarkan, yang digaungkannya itu bacaan sholat gitu. Sementara gerakan sholatnya itu kadang seminggu sekali gitu, Pak. Kalau bagaimana sekolah itu sendiri? Makanya saya sampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa yang di Prodi Piau, kalau masalah sholat barengkan aja, dizaharkan. Allahu Akbar, nggak apa-apa, dizaharkan supaya anak itu lebih terbiasa. Iya, betul. Anak cukup berani, tapi kalau bacaan sholat masih suaranya kecil, nanti tidak ada timbul keberanian. Gitu. Betul. Nah, Pak, boleh ceritain nggak Pak sedikit ya tentang penerapan spiritualnya mungkin dari Bapak ke anak-anak Bapak atau dari Bapak ke anak murid Bapak, dari bukan hanya segi sholat, dari segi spiritual yang lainnya mungkin, Pak, bukan hanya sholat saja. Ya, mungkin spiritual yang lainnya adalah tentang, kalau tren sekarang adalah tahfiz ya. Itu adalah penghafalan Quran. Iya, betul. Ya, gini. Kalau anaknya suruh belajar Al-Quran, orang tuanya juga harus belajar. Jadi senantiasa antara pendidikan itu dimulai dari rumah dulu. Ya, bagaimana cara pengkondisian anak supaya rajin ibadah, mengenal Allah, bukan saja masalah sholat tetapi masalah bacaan Al-Quran. Betul. Kan. Karena dalam sholat juga kan ada bacaan Al-Quran ya, betul. Pak ya. Pada bacaan sholat. Jadi bukan hanya sholat saja, tapi kita juga mengajarkan Al-Quran, huruf-huruf hijaiyah. Iya, betul. Gitu ya, Pak ya. Huruf hijaiyah. Apalagi sekarang sudah tren. Jadi di tiap sekolah itu tahfiz itu sudah menjadi ciri khas. Apalagi di sekolah-sekolah Islam. Iya, betul. Kayak TKIT, Rodatul Atfal dan lain sebagainya. Itu sudah menjadi menu harian lah. Menu harian, gitu. Iya betul. Iya. Jadi kita awalnya mengenalkan huruf hijaiyah dulu gitu, karena sebelum masuk ke Al-Quran juga anak-anak harus mengenal huruf hijaiyah ya Pak ya. Kendalanya sekarang kan anaknya sudah bisa baca Al-Quran, orang tuanya masih banyak yang belum bisa. Betul. Gitu. Kalau diteliti gitu kan. Iya. Harusnya kan orang tua juga rajin baca Al-Quran sehingga kesolehan itu bisa ditanamkan kepada anak untuk bisa rajin sholat, rajin baca Al-Quran sejak dini. Betul. Karena mau bagaimanapun memang harus dicontohkan ya Pak Iya, ya, bukan betul. hanya disuruh. Suri tauladan orang tua itu ya Pak ya di betul. rumah. Bukan hanya guru, kayaknya sekarang kebanyakan yang dituntut sempurna itu seorang guru. Iya. Harusnya kan pendidikan yang paling penting berangkatnya itu adalah dari rumah. Dari rumah. Karena ada istilah baiti jannati. Jadi rumahku adalah surgaku. Betul, Masya Jangan Allah. sampai di rumah itu tidak diajarkan sesuatu kebaikan. Bukan masalah sholat saja, tetapi juga diajarkan tentang bagaimana menutup aurat buat perempuan dan lain sebagainya. Betul, Ini Pak. penting. Penting ya Pak Ya, mungkin titik baiknya untuk masalah ibadah mungkin dari sholat dulu. Ya. Dari pondasi, karena pondasi semuanya iya, sholat betul. ya Pak ya. Iya, betul. Wah, oke, betul. Nah Pak, menurut Bapak ya, seberapa efektifnya, karena kan anak-anak sekarang itu mungkin mudah masuknya itu dengan storytelling, dengan bernyanyi. Menurut Bapak penerapan karakter beribadah ini dengan cara bernyanyi, dengan cara storytelling atau bercerita, efektif atau tidak Pak? Ya, terutama kalau untuk pembiasaan anak sholat di rumah, ya itu orang tuanya yang harus bisa pembiasaan sholat itu bagus. Ya, misalkan seorang ayah sama seorang ibu itu harus bekerja sama. Bagaimana anak itu rajin sholat.
Nah gitu ya. Suatu saat juga rindukan sholat juga bukan di masjid, Iya. tetapi di rumah juga. Misalkan ayahnya sebagai imam, makmumnya ibu, anak itu sendiri, Iya. sehingga terbentuklah karakter keluarga yang Islami itu di rumah. Di rumah ya Pak ya. Emang betul. ini penting untuk dikaji ya oleh keluarga Islam dimanapun mereka berada. Ya seperti itu. Ya Pak, berarti orang tua juga berkewajiban mengenalkan bahwa sholat ini bukan hanya rutinitas ya Pak Iya, ya, betul. tapi cara mendekatkan diri kepada Allah gitu Iya, ya Pak ya. betul. Kira-kira dengan cara efektif seperti apa bahwa kita itu mengenalkan, karena mungkin anak-anak itu menganggap kalau sholat itu hanya rutinitas gitu Pak. Iya. Sementara kan dalam faktanya, dalam realitasnya, kalau kita mengajarkan sholat itu supaya kita mendekatkan diri kepada Allah kan Pak. Caranya kita ngasih tahu itu ke anak itu harus dengan cara apa, bahasa yang seperti apa gitu Pak? Ya kalau dengan anak kadang-kadang harus tahu kesenangannya apa, misalkan dengan ngobrol, dengan pendekatan, dengan bahasa yang halus. Ya, betul. Itu ya sehingga anak itu juga merasa nyaman ketika diajak ngobrol. Ya tantangan juga sebagai orang tua, tantangan juga sebagai kita sebagai guru untuk bagaimana anak itu ketertarikan sholat dimulai sejak di rumah dulu. Ya biasanya dengan pendekatan lah. Seperti itu. Kalau dengan kisah itu jarang kalau saya ya. Bagusnya dengan suri tauladan, dengan pendekatan seperti itu. Oke, dengan pendekatan kita ngobrol gitu ya Iya. Pak ya. Anak-anak sedang bermain, misalkan kita ajakin ngobrol gitu betul. ya Pak ya. Iya. Kalau misalkan kalau Bapak sendiri mengenalkan anak-anak sholat itu dengan gadget atau media, ada nggak Pak? Dengan gadget, dengan media ada. Ada. Tapi lebih baiknya kita sendiri yang mengajarkan. Karena kan nanti itu bagaimana bacaan yang benar itu kan kita langsung dengan talaki kepada anak bagaimana bacaan yang benar, bacaan sholat itu. Kadang kalau dengan media kan ada juga ya, Iya, tetapi lebih baiknya orang tua sendiri itu. Karena kenapa? Selain mengajarkan anak kesolehan tentang sholat sejak dini, tetapi itu ada sebagai lahan kita untuk beramal soleh. Betul sekali. Misalkan anak mengajarkan tentang surat Al-Fatihah oleh orang tuanya. Nah, anak meniru bacaan surat Al-Fatihah tersebut. Bismillah, bismillah. Si anak mengikuti, maka di situ adalah amalan yang akan ngalir terus ketika bacaan-bacaan itu dipakai untuk anak. Jariah Seperti ya itu, Pak. amal jariah. Masya Allah. Sebetulnya itu harusnya orang tua itu harus ngerti. Iya. Selain mendidik, itu ada amal-amal yang terutama mengajarkan anak itu akan mengalir pahala sampai kapanpun Iya, gitu Pak. kan. Karena saya pernah mendengar konon katanya surat Al-Fatihah itu wajib diajarkan oleh orang tua dulu Iya, gitu Pak. iya. Oh, betul adanya gitu, harus seperti itu Pak. Ya betul, betul adanya. Karena kan di situ juga orang tua itu bukan hanya mendidik, Iya. tetapi berdakwah juga kepada anaknya. Betul sekali. Ya. Karena zaman sekarang saya sering melihat kalau anaknya belum hafal surat-surat ini, ternyata yang lebih disalahkan itu guru-guru yang ada di sekolah malah Pak. Ini penting untuk diketahui oleh orang tua bahwa sekolah itu tidak 100% mendidik anak-anak. Karena kan pertama dan yang utama pendidikan itu diajarkan oleh orang tuanya. Nah, ini penting mengerti agama sejak dini. Betul. Gitu kan. Karena ya yang melahirkan, yang mengajarkan semua perilaku, semua gerak-gerik itu orang tuanya gitu kan. Berarti kita juga harus balance gitu ya Pak, Iya, seimbang. antara pendidikan karakter spiritual dan juga pendidikan bukan karakter gitu Pak. Berarti harus seimbang ya, harus balance. Contohnya gimana? Ya jadi pendidikan di sekolah kayak pelajaran-pelajaran seperti matematika dan yang lainnya itu juga sangat penting kan Pak. Iya, Tapi betul. lebih penting lagi mungkin pendidikan karakter spiritualnya gitu Pak. Atau menurut Bapak apa yang lebih diutamakan gitu antara pendidikan karakter spiritual dan pendidikan di luar spiritual? Kalau kita kembali lagi ke pembelajaran anak usia dini itu,
bukan masalah ilmu dulu, tetapi adab dulu yang dikedepankan. Betul. Kalau dia adabnya kepada Allah seperti sholat sudah baik, insya Allah. Ya, dalam menimba ilmu juga mahasiswa ke dosen, terus murid ke guru, itu yang dikedepankan itu adalah masalah adab. Ya, karena adab menjadi menjadi penting. Tombak ya Pak ya. Iya, bagaimana anak itu adabnya baik, insya Allah. Gitu. Karena bagaimanapun adab di atas ilmu ya Pak ya. Betul. Ya. Okay. Pokoknya adab dulu. Kalau pembiasaannya dia adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah, adab kepada orang tua sudah baik, insya Allah akan menjadi karakter anak yang soleh. Masya Allah ya Pak ya. Berarti sangat sepenting itu teman-teman semuanya. Teruntuk kepada orang tua ini sangat relevan untuk ditonton, untuk didengarkan nih, karena edukasi untuk memiliki anak-anak di bawah di usia dini ini sangat penting sekali teman-teman. Ada istilah karakter. Golden Age, masa golden usia age. emas. Iya, masa usia emas ya Pak ya. Iya. Karena semua itu ditanam sejak anak usia dini ya Pak ya. Termasuk pendidikan karakter ini. Nah, pendidikan karakter ini juga penting untuk para pendidik ya. Biasanya di sekolah-sekolah RA, TK dan sebagainya. Kan bisa menjadi pembiasaan yang baik ketika dimasukkan kepada pembiasaan di sekolah. Iya, betul. Seperti itu. Karena kalau tidak ada pembiasaan di sekolah, anak-anak juga akan kesulitan, bahkan akan lambat. Ketika antara sekolah dan orang tua pembiasaan agamanya baik, insya Allah akan anak lebih cepat. Ya, seperti itu. Oke. Nah Pak, terakhir nih mungkin ya Pak ya. Iya, terakhir, ada gak pesan Bapak untuk orang tua atau para calon pendidik agar bisa lebih perhatian terhadap pendidikan sholat di usia dini? Ya, untuk orang tua itu sendiri ya secara pahamnya ya harus biasakanlah sholat itu dengan tauladan, ya dilatih sejak dini ya. Jangan sampai kita sebagai orang tua tidak mengajarkan sama sekali, karena nanti kita akan dipintai pertanggungjawaban oleh Allah seperti itu. Terus juga buat para pendidik ya, ini bisa menjadi program unggulan sekolah itu di sekolahnya itu sendiri. Apalagi buat para mahasiswa ya yang ada di Prodi PIAUD, senantiasa pendidikan sholat ini dijadikan sebagai kurikulum yang harus dilaksanakan di sekolah masing-masing. Sehingga pembiasaan sholat itu juga harus diketahui antara lingkungan rumah dan lingkungan sekolah itu sendiri. Media apa? Media buku penghubung yang tadi. Betul. Karena kalau tidak ada media buku penghubung tadi ya kita tidak tahu gitu kan. Tidak bisa mengawasi ya Pak ya. Tidak mengawasi. Nah, ada juga ketika kita ingin tahu antara orang tua dan sekolah itu sendiri, anak-anak itu boleh ketika di hari libur, di hari Sabtu atau Minggu tidak sekolah ya, senantiasa anak-anak itu ditanamkan. Terus juga para pendidik menyampaikan kepada anak, ya contohnya tiap pagi anak itu ditanya masalah sholat, duhur sholat nggak, asar sholat nggak. Kalau anak sering diingatkan, tentu juga tanya sholat, insya Allah anak akan rajin sholat. Jadi karena yang saya biasakan setiap hari kepada anak, kalau sekolah ditanya sholat tuh. Alhamdulillah dengan seperti itu kerjasama orang tua dan sekolah memimpikan anak menjadi anak yang soleh sejak dini akan dicapai, ya walaupun ada plus minus lah ya. Iya pasti. Perlu kesabaran dalam mendidik itu. Terutama dalam anak usia dini juga kita kadang terlalu keras tidak boleh ya Pak ya. Terlalu keras, terlalu saklek. Tapi kalau saya ya lebih enak ngajar anak usia dini, usia kelas 1 atau kelas 2 SD. Karena anak itu lebih penurut. Iya betul. Ya, lebih penurut dibandingkan sudah anak 4, 5, 6. Anak sudah mulai tahu pergaulan. Ya, kadang-kadang disuruh juga sholat. Disuruh juga susah untuk sholat. Karena sudah mulai bisa melawan Pak ya. Sudah bisa menjawab lah apa yang kita. Jadi perjalanan menuju usia-usia balik. Nah betul gitu ya. Apalagi buat usia anak perempuan ya itu lebih cepat. Iya betul. Usia baliknya itu lebih cepat ya Pak ya. Karena pasokan setiap hari makanan yang ada di sekitar kita itu menuju dewasa. Ya
betul. Pesan khususnya Pak atau closing statementnya buat para ibu, bapak atau para teman-teman mahasiswa PIAUD yang nonton? Oh ya, closing statement dari saya ya, ajarkanlah anak sholat sejak usia dini. Insya Allah itu pahala buat orang tua itu sendiri, terus juga membentuk karakter keluarga yang islami, insya Allah, yang dirindukan oleh surga. Masya Allah. Terus juga buat para pendidik dan para mahasiswa yang menonton podcast ini ya, sebagai ini juga ajang untuk menanamkan pahala kepada anak melalui sekolah, melalui pendidikan ya. Betul. Karena orang tua juga tidak bisa 100% mengajarkan kepada anak itu. Makanya ada sekolah formal ya, itu untuk membantu ya, orang tua ya Pak ya, karena tidak semua orang tua memiliki waktu luang yang full di rumah. Betul. Gitu ya Pak ya. Iya. Ada juga antara ibu dan bapaknya semuanya bekerja gitu. Tapi ingat, kepada orang tua jangan sampai anak itu ya udah diserahkan kepada sekolah itu. Tidak. Tapi kembali lagi, jadi awal pendidikan itu dimulai dari rumah gitu kan. Tidak mungkin boleh sepenuhnya gitu ya Pak ya. Oke. Penting closing statement dari saya. Oke, terima kasih. Masya Allah, luar biasa sekali teman-teman semuanya. Alhamdulillah ya Pak ya. Nah, kita mendapat banyak ilmu. Alhamdulillah ya Pak ya. Saya sama-sama. Terutama saya ya mendapat banyak ilmu pada kesempatan kali ini ya. Ternyata bersama Pak Samin Syahidin MPD ini semoga membuka mata dan hati kita semua bahwa membiasakan sholat sejak usia dini bukan cuma mungkin tapi memang sangat penting ya Pak ya. Ya betul. Nah memang sangat penting. Oke, diucapkan banyak terima kasih Bapak. Ya sama-sama. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Terima kasih atas ilmu dan pengalamannya. Teman-teman, buat khususnya nih mahasiswa PIAUD, ini sangat wajib sekali didengarkan dari awal sampai akhir ya Pak ya. Ya betul. Karena ini memang edukasi sekali. Teruntuk juga buat para orang tua di rumah, segitu pentingnya ternyata pendidikan karakter spiritual pada anak, terutama dalam sholat. Karena sholat merupakan pondasi utama kehidupan setiap insan atau setiap muslim dan muslimat. Ibu bapak, teman-teman mahasiswa semuanya, mungkin cukup sekian saja podcast Mutakin TV pada kesempatan kali ini. Kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya, tentunya dengan tema dan pembahasan yang lebih menarik juga. Teman-teman semuanya, saksikan terus atau stay tune terus di podcastnya Mutakin TV. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Demikian saya Resti Wulandari bersama Pak Samin Syahidin MPD pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.